Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 kelas 6B akan presentasikan terkait penyuluhan cara berbudidaya ikan yang baik dan benar. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama itu Dr. Pak Fernando, ada Aditya Mursid, ada saya Bidwi, ada Sita Isa, dan juga Rahma Mahmud Fatin Kutwah. Oke, sebelum kita mengetahui cara berbudidaya ikan yang baik dan benar, apa sih budidaya perikanan itu? Nah, budidaya perikanan merupakan suatu usaha pemeliharaan dan pengembangbiakan ikan atau organisme air lainnya di dalam suatu wadah budidaya. Budidaya perikanan disebut juga sebagai budidaya perairan atau aquaculture, mengingat organisme air yang dibudidayakan bukan hanya dari jenis ikan saja, tetapi juga dari organisme lainnya seperti kerang, udang, maupun tumbuhan air. Nah, aquaculture ini dilihat dari asal katanya berasal dari bahasa Inggris yang berarti aquaculture. Terdapat beberapa definisi dari arti kata aquaculture ini dari beberapa ahli maupun sumber lainnya. Namun, jika ditarik kesimpulan, aquaculture ini merupakan suatu proses pembiakan organisme perairan mulai dari proses produksi, penanganan hasil, sampai ke pemasaran produk. Oke, setelah kita mengetahui definisi dari budidaya perikanan, sebenarnya perlu nggak sih kita melakukan budidaya perikanan dengan cara yang baik dan benar? Nah, jawabannya adalah perlu. Kenapa? Karena kegiatan ini itu dapat menambah pendapatan dan dapat dijadikan konsumsi pribadi jika ikan yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. Nah, kualitas yang baik ini itu didapatkan dari cara mereka atau cara si pembudidaya ini itu melakukan dengan cara yang baik dan benar. Nah, selain dijadikan sebagai pendapatan maupun konsumsi pribadi, ada beberapa kelompok yang menjadikan kegiatan budidaya ikan ini itu sebagai kegiatan hobi saja. Salah satu contohnya adalah budidaya ikan hias. Nah, cara budidaya ikan yang baik ini itu merupakan sebuah penerapan cara memelihara atau membesarkan ikan dengan cara memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, sehingga memberikan jaminan pangan dari pembudidaya dengan memperhatikan sanitasi, pakan, obat ikan, dan bahan kimia serta bahan biologi lainnya yang berpengaruh terhadap wadah budidaya ikan tersebut. Bagaimana sih cara budidaya yang baik dan benar? Nah, dalam usaha budidaya, untuk menjamin bahwa penerapan cara budidaya ikan yang baik telah memenuhi persyaratan, perlu dilakukannya sertifikasi terhadap unit usaha budidaya yang bersangkutan dengan cara penilaian yang objektif dan transparan. Sertifikasi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan baik produsen maupun konsumen, dan pada gilirannya akan meningkatkan daya saing produk perikanan budidaya. Cara berbudidaya yang baik dan benar. Nah, di sini ada persyaratan penilaian kesesuaian. Yang pertama ada lokasi, di mana usaha budidaya ini berada pada lingkungan yang sesuai. Kemudian ada suplai air, di mana usaha budidaya ini mempunyai sumber air yang baik, yang terhindar dari sumber polusi. Yang ketiga ada tata letak dan desain, di mana area usaha budidaya ini hanya digunakan untuk pembudidayaan saja. Kemudian juga terdapat desain dan tata letak yang dapat mencegah kontaminasi silang. Kemudian juga terdapat fasilitas seperti toilet, septic tank, gudang, dan fasilitas lainnya yang terpisah dan tidak berpotensi mengkontaminasi produk budidaya. Kemudian juga terdapat fasilitas pembangunan limbah cair ataupun padat yang ditempatkan di area yang sesuai. Kemudian ada kebersihan fasilitas dan perlengkapan, di mana usaha budidaya ini dijaga kondisi kebersihan dan higienitasnya, dan dilakukan tindakan pencegahan terhadap binatang dan hama yang menyebabkan kontaminasi. Selanjutnya ada persiapan wadah budidaya, di mana wadah budidaya dipersiapkan dengan baik sebelum penebaran benih. Kemudian dalam persiapan wadah dan air hanya menggunakan pupuk, probiotik, dan bahan kimia yang direkomendasikan. Kemudian ada pengelolaan air, di mana dalam pengelolaan air dilakukan upaya filterisasi air atau pengendapan serta menjamin kualitas air yang sesuai untuk ikan yang dibudidayakan.
Kemudian monitor kualitas air sumber secara rutin untuk menjamin kualitas air yang sesuai untuk ikan yang dibudidayakan. Selanjutnya ada benih yang ditebar dalam kondisi sehat dan berasal dari unit pembenihan bersertifikat, memiliki sertifikat CPIB dan tidak mengandung penyakit berbahaya maupun obat ikan. Selanjutnya ada pakan ikan yang digunakan memiliki nomor pendaftaran atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal atau surat jaminan dari institusi yang berkompeten. Pakan ikan disimpan dengan baik dalam ruangan yang kering dan sejuk untuk menjaga kualitas serta digunakan sebelum tanggal kadaluarsa. Pakan tidak dicampur bahan tambahan seperti antibiotik, obat ikan, bahan kimia lainnya, atau hormon yang dilarang, dan bahan tambahan yang digunakan harus terdaftar pada DJPB. Pakan buatan sendiri harus dibuat dari bahan yang direkomendasikan oleh DJPB dan tidak dicampur dengan bahan-bahan terlarang seperti antibiotik, pestisida, dan logam berat. Pemberian pakan dilakukan dalam efisiensi sesuai dengan dosis yang direkomendasikan. Pakan berlabel atau memiliki informasi yang menyantumkan komposisi, tanggal kadaluarsa, dosis, dan cara pemberian dengan jelas dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya ada penggunaan bahan kimia, bahan biologi, dan obat ikan. Hanya menggunakan obat ikan, bahan kimia, dan biologis yang diizinkan dengan nomor registrasi dari DJPB. Penggunaan obat ikan yang diizinkan sesuai petunjuk dan pengawasan obat keras harus digunakan di bawah pengawasan petugas yang berkompeten. Obat ikan, bahan kimia, dan biologis disimpan dengan baik sesuai spesifikasi. Penggunaan obat ikan, bahan kimia, dan biologis sesuai instruksi dan ketentuan atau petunjuk pada label. Dilakukan tes untuk mendeteksi residu obat ikan dan bahan kimia dengan hasil di bawah ambang batas. Obat ikan dan bahan kimia dan bahan biologis yang digunakan mempunyai label yang menjelaskan dosis dan aturan pemakaian, tanggal kadaluarsa, dan masa henti obat yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya ada penggunaan es dan air. Air bersih digunakan dan tersedia dalam jumlah yang cukup untuk panen, penanganan hasil, dan pembersihan. Es hanya berasal dari pemasok yang disetujui dan menggunakan air minum atau air bersih. Es diterima dalam kondisi saniter dan es ditangani dan disimpan dalam kondisi higienis. Selanjutnya ada panen, perlengkapan dan peralatan mudah dibersihkan dan dijaga dalam kondisi bersih dan higienis. Panen dipersiapkan dengan baik untuk menghindari pengaruh temperatur yang tinggi pada ikan. Pada saat panen dilakukan upaya untuk menghindari terjadinya penurunan mutu dan kontaminasi ikan. Penanganan ikan dilakukan secara higienis dan efisien sehingga tidak menimbulkan kerusakan fisik. Selanjutnya, pada cara berbudidaya yang baik dan benar, ada proses penanganan hasil. Pada penanganan hasil, terdapat 4 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, ada peralatan dan perlengkapan yang harus dibersihkan dan didesinfeksi serta selalu dijaga dalam keadaan bersih. Poin kedua, ikan mati harus segera didinginkan dan diupayakan suhunya mendekati 0 derajat Celcius di seluruh bagian. Poin ketiga, proses penanganan seperti pemilihan, penimbangan, pencucian, pembiasaan, dan lain-lain dilakukan dengan cepat dan higienis tanpa merusak produk. Poin keempat, berdasarkan persyaratan yang berlaku, bahan tambahan dan kimia yang dilarang tidak digunakan pada ikan, termasuk dalam ikan yang diangkut dalam kondisi mati atau hidup. Selanjutnya ada proses pengangkutan. Pada proses pengangkutan terdapat 4 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, peralatan dan fasilitas pengangkutan yang digunakan harus dibersihkan dan selalu dijaga kebersihannya. Yang kedua, pengangkutan dalam kondisi higienis untuk menghindari kontaminasi sekitar seperti udara, tanah, air, bahan kimia, dan lain-lain, serta kontaminasi silang. Poin ketiga, suhu produk selama pengangkutan harus mendekati suhu cair es, yaitu 0 derajat Celcius pada seluruh bagian produk. Poin keempat, ikan hidup ditangani dan dijaga dalam kondisi yang tidak menyebabkan kerusakan fisik atau kontaminasi. Selanjutnya ada proses pembuangan limbah cair,
padat dan berbahaya dikelola dengan cara dikumpulkan dan dibuang, atau juga dengan cara yang higienis dan saniter untuk mencegah kontaminasi. Selanjutnya, pada proses pencatatan terdapat 6 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, dilakukan rekaman pada jenis dan asal pakan, seperti pakan pabrikan serta bahan baku pada ikan untuk buatan sendiri. Selanjutnya ada penyimpanan rekaman penggunaan obat ikan, bahan kimia, dan bahan biologi atau perlakuan lain selama masa pemeliharaan. Poin ketiga, penyimpanan rekaman kualitas air seperti air sumber, air pasok, air pemeliharaan, dan limbah cair harus sesuai kebutuhan. Poin keempat, penyimpanan rekaman kejadian penyakit yang mungkin berdampak pada keamanan pangan produk perikanan harus dijaga dengan baik atau harus disimpan dengan baik. Poin kelima, rekaman panen juga harus disimpan dengan baik. Yang terakhir, catatan atau rekaman pengangkutan ikan juga harus disimpan dengan baik. Selanjutnya, ada proses tindakan perbaikan. Pada proses ini, tindakan perbaikan dilakukan sebagai kegiatan yang rutin dan terkendali. Tindakan perbaikan juga dilakukan harus dengan tepat dan segera sesuai masalah yang ditemukan. Selanjutnya, ada juga proses pelatihan. Nah, pada proses ini, pemilik unit usaha atau pekerja dan terlatih Selanjutnya, ada proses pelatihan. Pada proses pelatihan, pemilik unit usaha atau pekerja harus sadar dan terlatih dalam mencegah dan mengendalikan bahaya keamanan pangan dalam perikanan budidaya. Yang terakhir, ada kebersihan personil. Pada kebersihan personil, terdapat pekerja yang menangani ikan harus dalam kondisi yang sehat. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.